Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji sareng syukur ayu urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur anu parantos maparenan yuswa kesehatan mangrupi kanikmatan anu teu hingga teu aya hinggana nyaeta kanikmatan iman sareng Islam. Ugi ka urang alhamdulillah tiasa kempel di ieu tempat, mudah-mudahan aya dina ridho Allah. Shalawat sinareng salam mugi tetap dilipat curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, ka sahabatna, ka tabi'in, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku pengikut setia mantenna. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu kepala yang saya hormati dan tenaga saya Indonesia, punten campur-campur. Rekan-rekan guru, para wakase, teman-teman sejawat anu parantos hadir, atuh nuhun pisan dina ieu insyaallah sim kuring hoyong ngabagikeun sakedikna ilmu pangitan anu tos ku sim kuring di supri dipilari. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo Bapak Ibu sadayana. Amin. Dina ieu aya judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata budaya positif oleh saya sendiri Ayah Julariah. Alhamdulillah aya nama disampaikan satu selamina geus ngajiblar dan panginten tos pede. Salajengna kurang lebet wae karena materi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di sini di sekolah yang kita cintai SMPN 1 Selawi. Sebelum ke materi lebih lanjut mengenai penerapan budaya positif, alangkah baiknya kita memahami sedikit mengenai inti dari konsep budaya positif itu sendiri. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk membuat budaya positif itu kita harus memahami dulu beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, apa itu paradigma atau perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dimana yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada yang tahu? Kreatif, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global dan mandiri. Itu dia. Selanjutnya mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini tadi dibahas ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, kadang kita menyalahartikan tentang teori kontrol guru itu, diantaranya ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu sebetulnya ilusi.
bukan yang seharusnya dilakukan. Karena guru itu bukannya mengontrol menuntut, tapi menuntun. Selanjutnya, ilusi bahwa mengkritik dan membuat rasa bersalah kepada dapat menguatkan karakter siswa. Itu juga ilusi. Mengkritik dan membuat murid itu merasa bersalah. Nah, kita berpikiran bahwa hal tersebut akan menguatkan karakter. Itu juga prinsip atau teori yang salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga kita tidak semua yang sifatnya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena kita posisinya guru, lebih dewasa dari murid, maka kita merasa baik orang lebih kolot, bisa memaksa anak. Seperti itu juga hanya ilusi saja. Jadi itu tidak diperkenankan. Untuk selanjutnya, dari tadi paradigma seperti itu, maka kita kirim paradigma berpikirnya, merubah paradigma atau paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau kita merasa di stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, maka di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, tiap kontrolnya memiliki gambaran berbeda. Jadi tidak bisa menyamaratakan. Apalagi kita tahu bahwa sekarang murid itu mempunyai karakteristik masing-masing yang unik. Nah, disitulah ada teori kontrolnya. Jadi tidak menyamaratakan murid. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitupun kita menerapkannya kepada anak-anak. Saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada kata gagal dalam hal ini. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, kamu mau gagal, nanti kejadian. Terus tinggali masa depan mana yang bakal jadi suram. Nah, kata-kata seperti itu yang tidak diperkenankan. Terus model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir harus selalu menang. Seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata itu, bisa baca aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada arti pengertiannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi peserta didik itu didisiplinkan, tumbuhkan karakternya tidak dengan iming-iming, sadar sendiri. Tidak ada yang namanya iming-iming kamu nanti akan mendapatkan hadiah apa. Terus tidak ada ancaman, tidak ada hukuman. Nah, disitulah itu baru dinamakan dengan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Tadi di situ ada disebutkan bahwa ada nilai kebajikan. Di antaranya nilai-nilai kebajikan itu apa sih nilai kebajikan teh? Pertanyaannya seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Nilai kebajikan disepakati bersama bahwa nilai kebajikan itu sesuatu kata atau nilai yang lepas dari
satu suku, satu agama, satu bangsa, satu latar belakang, tidak ada keterkaitan dengan ini mas sesama suku dan lain sebagainya. Tapi itu murni pure bahwa semua orang mengakui itu. Kebenaran ini bukan karena agama A, kebenaran ini bukan karena agama B, tapi semua orang mempercayai bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, diantaranya ada program belajar Pancasila, beriman dan bertakwa yang tadi sudah disebutkan. Ada juga IPO Primary Years atau program atau toleransi yang berisi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi kalau diartikan ini semua, rasanya ayat itu di diri orang. Kalau direfleksikan kata-kata tadi, ayat itu di diri orang. Terus keterampilan hidup atau life skill. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Seperti itu. Untuk nilai-nilai kebajikan, sebetulnya Bapak Ibu sudah memahami, insya Allah semuanya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang sering kita lupakan untuk anak-anak didik kita. Karena kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala perbuatan pasti ada tujuannya ya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada contoh, misalkan anak dikasih tugas, anak yang dikasih tugas cicing dan lain sebagainya. Itu berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satunya kesenangan. Terus ada anak yang tidak mau ke depan, kalau dikasih tugas tidak mau ke depan, presentasi dan lain sebagainya. Anak cicing tidak dapat bicara. Karena apa? Karena dia tidak diberikan kepercayaan. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Itu jelas merupakan kebutuhan dasar, karena kalau kita tidak bisa bertahan hidup, maka bagus sebenarnya. Jangankan sesama manusia, hewan dan lain sebagainya juga kita bakal mengalami kemunduran. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kadang kita memperhatikan kalau dalam tugas kelompok suka ada anak yang dikucilkan, ya. Suka ada anak yang seperti itu. Padahal dia mempunyai kemampuan sebetulnya kalau kita melakukan pendekatan secara personal dengan anak tersebut. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu kadang ada anak tingkahnya berlebihan. Kenapa? Karena mereka ingin dihargai, ingin pendapatnya didengar, caper untuk orang lain. Bahasa lain nama cari perhatian. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, itu jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita perhatikan di anak-anak, apakah sudah terpenuhi semuanya atau belum? Kalau belajar kita tidak menyenangkan, berarti titik kebutuhan dasar anak itu kesenangannya tidak terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang punya motivasi belajar, abi masih yang dihukum, karena siang dihukum. Nah, itu motivasi. Juga terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi. Hanya saja motivasi di sini adalah termasuk ke dalam kategori motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, untuk selanjutnya menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka tuh percaya bahwa dalam hidup itu ada nilai-nilainya. Nah, ini motivasi yang datang dari diri mereka sendiri. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. 3, bersifat satu arah. 4, berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya, konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. 2, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi jelas ada perbedaan dari ketiga kata ini. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kalau nanti di sini ada pertanyaan, ada di posisi mana kita hari ini? Ini nanti kita bisa tahu di mana posisi kita saat ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Iya, Bu. Kamu dokter. Bakti pada ayahnya di jalan Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dengan Bapak Ibu guru, video tayangan mengenai 5 posisi kontrol guru. Ya, selanjutnya ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang sering kita lakukan. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam.
Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kalimat-kalimat seperti itu yang harus kita pikirkan kembali akibatnya atau dampaknya untuk anak didik kita. Ini juga ada contoh-contoh kalimat-kalimat untuk masing-masing posisi kontrol. Selanjutnya sudah. Nah, posisi kontrol apakah aku saat ini ada di posisi mana? Apakah seorang penghukum, apakah seorang teman, atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau juga bisa jadi kita seorang manajer. Selanjutnya dilewat saja keyakinan kelas. Masuk ke bahasan selanjutnya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit saja pada mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Mari kita lihat di sini ada salah satu video yang sudah saya buat di kelas 8G SMPN 1 Selakawi. Ini bukan contoh yang terbaik, tapi terbaru. Kita tonton.
Ini proses penandatanganan keyakinan kelasnya. Jadi mereka sepakat bahwa yang dituliskan tadi berupa kalimat-kalimat positif disepakati bersama oleh seluruh penghuni atau keluarga kelas tersebut. Akhirnya semua ditandatangani dan disepakati oleh gurunya tersebut. Untuk selanjutnya ada lagi nanti segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah suatu konsep untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 langkah dalam penggunaan atau aplikasian segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada pun anak ke kantin, terus keluar dari kelas dan sebagainya, itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ini. Di antaranya ada kalimat-kalimat apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Mari kita saksikan praktek penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini dialognya kasus pertama, di mana di sini ada anak Airin dengan kasusnya dia marah bertengkar dengan seorang yang namanya Najwa karena ada rasa tidak dihargai.
kesalahan ya. Tapi sengaja tidak saya edit karena kesalahan milik kita bersama sebagai manusia. Saya lanjutnya. Ini kasus kedua dari seorang anak bernama Gani yang berkali-kali datang terlambat ke sekolah. Naren tadi. 6 tahun. Selanjutnya adalah penutup. Sampai di titik ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Ya, jadi seperti itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk atensinya. Tetap semangat dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare, apa yang mau lakukan di depan? Nah, buai video eta muter dibuai itu share ka guru. Ya Bu, Ibu setelah mempelajari tadi 5 posisi kontrol, terus budaya positif, apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kali ini? Alhamdulillah, setelah menyimak dari Ibu Mai tadi yang 5 posisi kontrolnya dan yang pertama kita menambah wawasan bahwa salah satu introspeksi diri kita sebagai pendiri, pengajar, pembimbing gitu ya, bahwa posisi kita masih banyak yang salah kaprah gitu ya. Ternyata setelah ada teori itu kita bisa menempatkan diri dan bisa memperbaiki apa yang telah kita lakukan ataupun yang kita masih dikatakan salah. Insya Allah bila kita berbagi ilmu, maka kita juga sedikit demi sedikit bisa muhasabah diri gitu ya, bisa menghisab diri, oh bahwa perilaku ini ada salah gitu. Terima kasih. Ibu, alhamdulillah. Saya juga kemarin di kelas 8A itu sampai sebetulnya menguras kesabaran pelajaran. Bu izin, satu orang sekadar satu anu itu masuk, ulang izin deh. Nah, udah masuk, izin deh, masuk izin deh. Seperti itu terus sampai ketika pelajaran berakhir. Nah, di akhir, di ujung pembelajaran kita refleksi, Ibu sebetulnya
kecewa pembelajaran hari ini. Belum lagi sebelumnya kan kelas kotor. Dan mereka tidak dimarahi, cuma diberi pemasukan saja bahwa orang teh sebagai guru ya tentu ada tata krama murid memahami guru, jangan sampai ketika belajar mereka makan izin ke warung, izin ke jamak padahal ke warung. Nah, dengan bawa makanan hal itu sudah tidak sopan. Tapi dengan orang di diri kasih pengertian, minta maaf langsung di situ ketika itu juga, dan minggu depannya kelas sudah mendapatkan bersih, tidak ada makanan, tidak ada yang izin. Sebetulnya bisa mereka itu minta ke zaman lain bisa, ya. Kalaupun ada yang mau, sebetulnya mau dilarang, kalaupun izin keluar. Tapi dia ngabri-ngabri, hayu-hayuan kan itu suatu kejanggalan, bukan normal. Mereka tuh hayu kagama itu bukan normal. Ya, mungkin merasa jenuh. Nah, di situ mungkin dibutuhkan inovatif dalam penyampaian materi dan pelajaran. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, menambah ilmu bagi saya utamanya, bagi ibu bapak juga. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan hari ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ini kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini akan berlaku bagi kita selama kita belajar, ya, dari awal sampai akhir. Terus ini berlaku juga di mata pelajaran EAI. Nanti misalkan ada mata pelajaran lain yang membuat juga kesepakatan kelas, itu baru boleh saja, tapi dalam bentuk mungkin kesepakatan kelas per mapel, seperti itu ya. Sekarang kita mulai. Ibu mau tanya, ketika kalian misalkan di kelas ada kan yang tugas tiket harian, ada tugas tiket harian. Ketika seseorang mengerjakan tugas tiketnya sampai kelas bersih, terus kemudian ada yang bukan tiket hari itu tapi dengan sebenarnya masuk red ke kelas dengan menggunakan sepatu yang kotor, kira-kira akan seperti apa? Kotor kelasnya? Kotor. Terus apa lagi? Kesel? Kesel. Terus apa lagi? Yang Ditegur. Ditegur. Cukup sampai ditegur? Ada yang sampai marah? Nah, itu kenapa terjadi? Karena sudah capek-capek bekerja dan bersih kelas, ternyata malah dikotorin. Nah, berarti ada? Kan tadi ada yang menunjuk tidak dihargai. Itu salah satu tidak dihargai, merasa tidak dihargai. Nah, hal yang serupa juga akan sama terjadi ke rekan kalian jika yang pertama proses atau hasil pekerjaannya tidak dihargai orang. Yang kedua, jika suara atau pendapatnya tidak dihargai juga. Terus banyak ya contohnya yang lain yang dalam bentuk ini bagian dari saling menghargai. Saling menghargai. Jadi saling menghargai itu penting tidak? Penting. Sangat penting. Jadi poin pertama dalam kesepakatan kelas kita ada, bisa nggak saling menghargai masukan? Bisa? Bisa. Yang pertama saling menghargai. Saling hormati. Yang pertama saling. Selanjutnya
selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Masuk ya? Dan setelah belajar nomor sekarang selanjutnya nomor 4 nih kelas enak nggak kalau ada makanan di sini? Belajar lebih semangat nggak kalau di situ? Bayangkan saja kalau di kelas itu bau sampah, di kolong-kolong bangku ada sampah, di pinggir pojok-pojok ada sampah. Kira-kira belajarnya bakal nyaman tidak? Kali bikin bau sampah, belajar aja di mana saja masih begitu. Ya, jadi kelas itu harus dalam keadaan bersih. Tugas siapa? Tugas siapa? Tugas siapa tugasnya? Menjaga dan membersihkan kelasnya. Selalu siswa penghuni atau seluruh siswa warga kelas 8B. Kalau begitu di sini maksudnya menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ada lagi yang mau dimasukkan? Ada. Di sini ornamen yang ada di dalam kelas termasuk jadwal pikir, jadwal mata pelajaran, terus daftar buku apa namanya, struktur organisasi, terus hiasan-hiasan ini itu menjadi tanggung jawab siapa? Siswa ini sama. Jadi semuanya bertanggung jawab terhadap fasilitas yang ada di dalam kelas.
Oh, tidak ada yang makan di kelas. Mana? Tidak ada yang makan di kelas, apalagi saat belajar. Mana? Tidak ada yang makan di dalam kelas, apalagi saat proses pembelajaran. Tidak berbicara kasar. Tidak berbicara kasar. Lalu itu maksudnya kemana? Sopan dalam berbicara. Sopan dalam berbicara. Nah, selanjutnya. Halo, nih kita lagi belajar belajar. Tiba-tiba kan dari luar. Assalamualaikum. Bu, maaf saya kesiangan. Bu, bikin gimana dong? Maka perhatian kita bakal fokus. Oh ya, selamat masuk. Agak gitu. Kan Bu. Jadi hukum tidak boleh masuk. Ya, jadi tidak tidak ada lagi yang lain tepat masih kelas tepat waktu ya kira 5 menit yang cukup 2 menit 1 detik menit Nah, poin ke-10 jika ada hal yang ingin ditambahkan nanti bisa kita tambahkan di kesepakatan kelas ini. Itu ya, maka yang ke-9 itu baru masuk kelas tepat waktu. Kira-kira yang dari semua ini ada yang tidak sepakat? Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua? Sepakat! Sepakat? Sepakat ya? Sepakat! Maka sekarang kita ini satu sepakat, dua? Sepakat! Yang lainnya? Kamu kalah.
34. Dari setiap kelompok wakilkan, silakan kalian bisa tanda tangan setiap kelompok perwakilan 2 orang. Mangga tanda tangan Hana sina urang ngacuk ibu teh katingali. Saya siamon. Sip, ada yang minta kafe dia sip.
Halo.
bagaimana tanggapan kamu mengenai penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi?